Pengertian: kompensasi adalah total imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada suatu organisasi. Sistem e-kompensasi adalah paket perangkat lunak yang dibeli atau dikembangkan oleh perusahaan dan dapat diakses melalui internet perusahaan atau melalui internet yang mana semua karyawan dapat mengaksesnya melalui browser dari mana saja jika ada internet. Tujuan e-compensation yang pertama meningkatkan efisiensi administrasi kompensasi. Dengan sistem digital, proses perhitungan gaji, lembur bonus, dan tunjangan dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi kesalahan manual. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akurasi. E-compensation memungkinkan karyawan melihat detail gaji dan tunjangan secara real-time. Yang ketiga, mempermudah integrasi dengan penilaian kinerja. Sistem ini bisa dihubungkan dengan e-performance untuk memberikan insentif atau bonus berbasis hasil kerja. Yang keempat, memberikan akses langsung kepada karyawan atau self-service. Melalui portal atau aplikasi, karyawan bisa mengakses slip gaji, tunjangan, dan bonus secara mandiri. Komponen e-compensation. Yang pertama e-salary atau penggajian digital. Yang kedua e-benefit yaitu tunjangan kesehatan, pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga ada e-insentif yaitu bonus, insentif berbasis kinerja. Yang keempat ada e-performance link atau kompensasi terintegrasi dengan penilaian kerja. Tantangan dalam implementasi e-compensation. Yang pertama ada biaya implementasi awal yang tinggi. Menerapkan sistem e-compensation membutuhkan investasi signifikan, terutama untuk lisensi software atau aplikasi HRIS dan infrastruktur teknologi yaitu komputer dan jaringan. Yang kedua ada kebutuhan pelatihan dan adaptasi pengguna. Karyawan HR dan manajer perlu mempelajari sistem baru. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem lain. Sistem e-compensation harus terhubung dengan sistem absensi, sistem kinerja yaitu performance management, sistem akuntansi atau keuangan. Yang keempat ada ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi gangguan sistem atau jaringan proses pembayaran bisa tertunda dan karyawan tidak bisa mengakses data. Yang kelima ada kesesuaian regulasi dan kepatuhan hukum. Sistem harus sesuai dengan regulasi lokal terkait pajak, penghasilan, jaminan sosial, yaitu BPJS, PPh 21, dan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi e-compensation. 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja tinggi dan penawaran rendah, maka kompensasi cenderung lebih tinggi. 2. Benchmark atau perbandingan dengan perusahaan lain. Standar kompensasi di industri atau perusahaan sejenis menjadi acuan. Ketiga, produktivitas kerja karyawan. Karyawan yang produktif dan berprestasi biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Yang keempat, ada peraturan pemerintahan. Undang-undang dan kebijakan pemerintah seperti upah minimum mempengaruhi besaran kompensasi agar tidak sewenang-wenang. 5. Biaya hidup. Tingginya biaya hidup di suatu daerah membuat kompensasi harus lebih besar untuk memenuhi kebutuhan karyawan. 6. Pendidikan dan jabatan. Pendidikan yang lebih tinggi dan jabatan yang lebih tinggi akan berpengaruh pada besaran kompensasi. Selanjutnya ada contoh fitur sistem e-compensation. Yang pertama, payroll automation, yaitu proses penggajian otomatis, perhitungan pajak, dan juga slip gaji digital. 2. Self-service portal. Karyawan dapat mengakses detail kompensasi, mengajukan cuti, dan juga melihat benefit melalui portal online. 3. Integrasi penilaian kinerja, yaitu kompensasi terhubung dengan hasil penilaian kinerja, sehingga bonus atau insentif dapat dihitung otomatis berdasarkan pencapaian target. Yang keempat ada approval workflow, yaitu proses persetujuan tunjangan atau komisi yang bisa disesuaikan dengan struktur organisasi. 5. Multi-currency dan multi-language, yaitu mendukung perusahaan multinasional dengan kebutuhan mata uang dan juga bahasa yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya adalah studi kasus. Kami mengambil studi kasus dari PT PLN di wilayah Kalimantan Barat.
PT PLN atau Persero di wilayah Kalimantan Barat mengadopsi sistem e-compensation management melalui aplikasi SCC. Aplikasi ini memungkinkan karyawan untuk memantau informasi kompensasi dan benefit secara online, cepat, dan transparan. Untuk selanjutnya, langkah yang diterapkan. Yang pertama, penggunaan aplikasi SCC sebagai bagian dari digitalisasi HR. Yang kedua, kompensasi karyawan seperti gaji, tunjangan, dan insentif bisa diakses mandiri oleh setiap karyawan. Untuk hasil dan dampak, produktivitas karyawan meningkat signifikan, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan learning dan performance appraisal. Proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan bebas dari human error. Informasi kompensasi disampaikan lebih cepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan karyawan. Untuk kesimpulan, penerapan e-compensation management di PT PLN di wilayah Kalimantan Barat membuktikan bahwa transformasi digital dalam pengolahan kompensasi bisa memberikan dampak nyata terhadap efisiensi kerja dan produktivitas SDM. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sistem kompensasi digital mengintegrasikan teknologi untuk memberikan penghargaan secara real time dan juga berbasis data dengan kinerja karyawan. Hal ini meningkatkan objektivitas penilaian, motivasi, dan juga kepuasan kerja karyawan, serta membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif dan juga efisien di era digital.